Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yorobun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan handphone untuk pemakaian Google Spreadsheet ya. Jadi mobile version. Nah, kemarin ada yang bingung, Bu, saya tuh bingung nggak bisa kalau pakai handphone padahal punyanya handphone misalkan. Nah, ini nggak masalah sebenarnya, sama aja antara versi desktop dengan mobile, untuk fungsi-fungsinya sama gitu ya. Nah, kali ini saya akan full menggunakan Google Spreadsheet di handphone. Nah, untuk formula dasar yang minimal harus kalian ketahui itu paling enggak kalian harus ngerti fungsi sum, kemudian average, max, min gitu ya. Itu dasar yang harus kalian pahami gitu. Nah, langsung saja sebagai contoh, ini saya masukkan nama, contoh sederhana saja, contoh kasus aja ya. Kemudian misalkan ini nilai aja yang gampang, terus nama, nilai, bahasa Inggris, bin, kemudian bahasa Indonesia, bin, kemudian sejarah. Saya singkat aja biar cepat. Nah, setelah itu biasanya kalau siswa, nilai per siswa itu ada jumlahnya ya. Jadi saya kasih jumlah nilai. Kemudian rata-rata siswa itu, nilai yang siswa itu dapatkan, jadi ada rata-ratanya. Nah, setelah itu ini saya sebutkan namanya. Ketika namanya misalkan ada Ade, Adi, Ado, contoh Adhu gitu misalkan, contoh aja. Kemudian per mapel biasanya ada rata-ratanya, dimintain rata-rata ini rata-rata aja. Ini rata-rata per mapel ya. Kemudian tertinggi, kemudian terendah. Nah, seperti ini. Terus saya inputkan nilainya. Contoh aja ya. 68, 67, 80. Kemudian bahasa Inggris 67, 78. Contoh aja. Enggak mesti harus sama. Kemudian sejarah. Nah, oke. Nah, biar tertampil semua, ini coba saya pepetin nilai-nilainya biar nanti bisa kelihatan semua. Contoh ya. Saya rasa cukup ini. Terus supaya di sini, ini sih sebenarnya kalau dari tampilan kita tuh ada garis-garisnya ya. Tapi kalau nanti dicetak, itu garis-garis kotak-kotak ini akan hilang gitu. Nah, jadi supaya ada garis-garisnya, di sini saya blok. Nanti saya kasih border. Aduh, mana sih? Nah, ini dia. Border itu bingkai ya. Nah, jadi kita kasih bingkai. Bingkainya ada di bawah sini. Ini ya, ini bingkai di bawah. Nah, tinggal kita klik mau border yang apa, kita pilih yang all border. Ini kan semua border ya, jadi kita pilih yang ini. Nah, ini ada garis putih. Jadi nanti kalau kita print akan kelihatan. Saya dark mode ya, gitu biar nggak terlalu terang di mata. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menghitung jumlah nilai. Jumlah nilai ini adalah jumlah yang didapatkan oleh si Ada, gitu, dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sejarah. Nah, untuk jumlah kita menggunakan fungsi sum atau sum
gitu ya. Cara ngetiknya tinggal diklik ini yang fx masukkan teks atau formula. Nah, formulanya adalah sum. Nah, untuk memulai ngetik formula, silakan gunakan sama dengan. Kalau angka biasa atau kata-kata biasa gitu ya tinggal ketik aja. Tapi kalau untuk hitungan selalu gunakan untuk awal itu sama dengan, itu yang paling utama. Kemudian untuk sum, nah di sini kita ketik S aja, ini sudah ada bantuannya. Nah ini sudah ada bantuan-bantuan formula yang akan kita pakai. Nah kita cari yang sum ini tinggal kita tap aja sum gitu. Nah di sini juga ada bantuannya. Kalau kalian misalkan lupa sum itu apa sih isinya. Nah di sini juga ada sum itu jumlah dari nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Gitu ya, ini dan seterusnya. Nah, jadi tinggal kita ketikkan aja apa namanya nilai-nilainya. Gitu. Contoh ya, saya tidak akan menginputkan 76. Kalau seperti ini nanti formulanya tidak bisa kita copy gitu. Jadi untuk penggunaan formulanya ini kita pakai alamat sel aja. Jadi ini tinggal kita tap. Nah, begitu saya klik 76 gini, maka yang akan ketampil di sini adalah B2. Kenapa kok tidak 76? Karena di sini yang saya pilih adalah alamat dari sel. Sel itu satu kotak ini ya. Satu kotak ini namanya sel B2. Nah, maksudnya adalah sel yang berada pada baris kolom B, sel yang berada pada kolom B baris kedua. Makanya namanya sel B2. Kemudian sum, ini bisa titik koma atau koma ya, sama aja. Karena yang membedakan itu hanya pakai US atau UK, tapi karena Google Spreadsheet itu otomatis langsung mendeteksi, jadi dia nggak masalah mau titik koma atau koma sama aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai 2. Nilai 2 yaitu 67 ini. Ini sama, tinggal kita klik aja C2 gini. Sama ya, kalau bahasa Inggris kan ada di kolom C baris 2. Seperti itu. Kemudian bahasa Inggris tinggal kita klik aja. Nah, kalau ini otomatis langsung tanpa kita ngetikin koma, dia lebih pintar ya, lebih pintar. Jadi otomatis dia akan ngetik sendiri koma. Kemudian sejarah yaitu E2 seperti ini. Jadi maksud dari rumus ini adalah menjumlahkan sel B2, C2, D2 sampai E2. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah tinggal kita tap centang hijau ini. Kita tap centang hijau atau kita tekan enter. Kita tap seperti ini 297. Nah, ada cara yang lebih simpel lagi. Selain kita ngeklik satu-satu, kalau misalkan yang kita jumlah itu ada 100 atau 1000 nilai gitu, kita nggak mungkin ngeklik satu-satu ya, otomatis kan kalau kita ngeklik satu-satu mungkin ada yang kelewatan. Nah, biar lebih mempermudah, kalau datanya ini berurutan, berjajar-jajar berurutan ya, ini kan dari B2, C2, D2, E2 kan berurutan. Nah, kita bisa menyingkat rumus ini, kita tinggal masukkan nilai awal dan nilai akhir saja gitu. Jadi C2 dan D2 ini nanti kita hapus gini. Yang kita jumlahkan adalah nilai B2 sampai dengan E2 gitu ya. Nah, untuk menuliskan sama dengan itu kita menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, titik 2 di sini maksudnya adalah sampai dengan. Jadi maksud rumus ini adalah menghitung penjumlahan dari B2 sampai dengan E2 seperti itu. Nah, kemudian kita tekan enter. Hasilnya adalah 297. Sama ya, hasilnya sama. Nah, ada keunggulan kita menggunakan spreadsheet, yaitu kita nggak perlu ngetik satu-satu rumusnya. Cukup kita copy saja. Jadi nggak perlu kita ngopi-ngopi rumusnya, nggak perlu ngetik-ngetik dari awal sum lagi itu nggak perlu. Cukup ini kita copy gitu. Cara ngopinya yaitu kalau
lebih enak sih memang menggunakan komputer ya. Kalau pakai komputer dari sini nanti kita tinggal seret tarik gitu. Tapi kalau pakai HP kita harus copy paste. Jadi salin atau tempel. Ini kita salin. Kemudian tab bawahnya kita tekan lagi, tempel. Tik bawahnya kita tekan lagi, tempel lagi. Bawahnya salinnya cukup sekali, yang lain tinggal ditempel. Seperti ini. Gampang banget ya. Gitu. Jadi nggak perlu kita yang namanya ngetik-ngetik ulang rumus, nggak perlu. Gitu. Cukup kita salin dan tempel. Nah, setelah itu untuk rata-rata. Rata-rata yaitu rumusnya sama dengan average, kok kurang buka, sama loh, maaf ya, jarinya terlalu gede jadinya agak ini, average. Nah, di sini sudah ada bantuannya, kita menggunakan average gitu. Ya, kita klik, tab aja. Nah, average isinya apa? Average sama dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3. Jadi menghitung rata-rata dari nilai 1, nilai 2 dan seterusnya. Sama seperti sum tadi, ini rata-rata dari matematika sampai sejarah. Jadi kita langsung aja matematika kita tab gini, titik 2 sejarah. Seperti ini ya. Nah, ini ada komanya kita hapus gitu. Jadi kita cuman butuh B2.2 E2 seperti itu. Kalau sudah kita klik centang hijau gitu. Setelah itu baru kita copy paste sama kayak sum tadi. Nih, ini kita tab agak lama, salin, tab lagi, tab agak lama, tempel. Kemudian tab agak lama, tempel, tab lagi, tempel, dan tempel lagi. Seperti ini. Nah, ini kita nggak perlu khawatir ya. Ini nanti nilainya benar apa enggak? Kita coba cek aja di sini. Jadi kalau kita copy ke bawah, maka barisnya akan menyesuaikan. Coba kita perhatikan satu-satu ya. Ini adalah B2 sampai dengan E2. Kemudian kalau saya klik bawahnya, nah ini adalah B3 dan E3. Jadi otomatis langsung mengikuti baris B3 ini, E3 ini. Kita nggak perlu khawatir nilainya akan ganti atau akan tetap sama dengan yang di atasnya, enggak ya. Jadi nilainya akan menyesuaikan dengan baris yang ada di tempat dia menempel. Gitu. Kalau di sini ada baris keempat, maka angkanya menyesuaikan. Seperti itu. Ini juga menyesuaikan ya. Baris kelima, ini B5 dan E5. Seperti itu. Gampang. Nah, selanjutnya rata-rata. Kalau untuk rata-rata bawah, yang bawah ini itu adalah rata-rata dari per mapel. Rata-ratanya nilai matematika itu berapa sih? Nah, itu tinggal kita pakai rumus sama seperti tadi, yaitu rata-rata itu menggunakan average. Saya tab aja. Average dari B2. Kalau tadi itu mendatar E2 ya, maka yang ini adalah B6. Kita tab aja B6. Jangan lupa komanya dihapus. Seperti itu. Rata-rata B2 sampai dengan B6. Kalau sudah kita enter. Nah, ini kita nggak perlu ngetik satu-satu, cukup kita copy aja. Ini ya. Nah, ini kita salin, kemudian yang ini kita tempel. Nah, kalau tadi kan mendatar baris-barisnya sama ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kita coba lihat rumusnya. Yang awal ini kan B2 sampai dengan B6. Kalau sampingnya apa? Kalau samping itu maka yang berubah adalah kolomnya. Kalau tadi B, sekarang C. Seperti itu ya. Kalau tadi B, sekarang jadi C. Gitu. Seperti itu. Nah, ini makanya kita tinggal copy aja, enaknya di situ. Ini tinggal salin,
Kemudian di sini kita tempel lagi. Nah, cukup seperti ini. Kemudian untuk nilai tertinggi yaitu max. Nah, ini sudah ada max. Nah, kita tinggal tab. Ini sama B2 sampai dengan B6. Komanya kita hapus. Oke. Nah, setelah itu baru kita salin. Kemudian tempel lagi. Nilai terendah itu juga sama dengan min. Ini sudah ada ya, min. Kemudian ini tinggal kita tab titik 2, tab bawahnya, komanya dihapus. Kalau komanya nggak dihapus gimana? Ya coba aja, error ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah penulisannya. Nah, kaidah penulisannya seperti ini, gitu. Dia hanya bisa membaca sesuai dengan aturan. Sekarang kita tinggal tempel. Enak banget ya. Cukup mikir satu aja, yang lain tinggal nempel. Nah, ini sangat memudahkan pekerjaan kita. Seperti itu. Ini hanya rumus dasar, minimal kalian harus mengetahui dan mengetahui kegunaannya dan cara penulisannya. Seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.